Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBW Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 19 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Malah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND 484 ayat yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah tertulis dalam Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara terkasih, kalau kita melihat sebelum nats ini, Paulus menjelaskan tentang makanan. Paulus mengatakan supaya tidak menjadi batu sandungan. Jangan dirusak apa yang sudah dikerjakan Allah. Karena persoalan makanan dan minuman adalah semua yang masuk ke dalam mulut itu adalah bersih, tidak ada yang haram. Tetapi hal itu menjadi tidak baik kalau ada yang berdosa karena hal itu. Adalah lebih baik tidak makan daging dan minum anggur. Jangan melakukan apapun kalau hal itu membuat yang lain tersandung. Kemudian di dalam pasal 15 ayat 1 ini, Paulus melihat bahwa ada yang kuat imannya, tetapi ada yang lemah. Kalau ada yang kuat imannya, adalah lebih baik dia menanggung yang lemah. Orang Yahudi adalah orang yang lemah di dalam iman, sebab mereka masih mempersoalkan apa yang dapat dimakan dan apa yang tidak dapat dimakan sesuai dengan hukum Taurat, dan juga mereka masih berpegang teguh kepada adat istiadat Yahudi termasuk soal makanan. Karena itu Paulus mengatakan supaya tidak mempersoalkan tentang makanan dan minuman, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sahabat Carpe Diem, sikap ini membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat. Karena itu Paulus menasihatkan, kalau ada yang kuat hendaklah itu dipergunakan untuk menanggung yang lemah, bukan dipakai untuk kepentingan sendiri. Setiap kita hendaknya membuat orang bersukacita, memakai kekuatan itu untuk menolong yang lemah. Yang kuat dan lemah dapat kita temui dalam gereja, dalam pekerjaan, dan juga dalam keluarga. Tetapi semuanya itu hendaklah saling membantu, saling membangun. Yang kuat membantu yang lemah. Hendaklah kita saling membantu. Jika ada yang kesusahan, yang lemah di dalam imannya, maka yang kuat imannya hendaklah membantunya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menasihatkan kami. Kalau ada orang yang kuat, hendaklah dipergunakan untuk menanggung yang lemah.
Semuanya hendak saling membantu dan saling membangun sebagai umat yang percaya. Untuk itulah kita terpanggil sebagai umat yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.